Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh teman-teman media. Kami bersama dengan Menpan RB, Pak Aswar Anas, akan menyampaikan mengenai pembayaran tunjangan hari raya bagi aparatur negara dan pensiunan. Seperti diketahui bahwa pemerintah terus mendukung dan mengelola momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan menggunakan instrumen fiskal secara ekspansif, terarah, dan terukur. Ini penting karena pada saat yang sama, kondisi dunia yang masih sangat tidak pasti membutuhkan kemampuan kita menjaga momentum ekonomi Indonesia. Pemerintah berupaya terus mengendalikan inflasi dengan juga menjaga dari sisi daya beli masyarakat. Baik itu melalui kebijakan perlindungan sosial, yang dalam hal ini juga dilakukan penambahan untuk benefit atau manfaat masyarakat dengan memberikan bantuan tambahan sembako dan juga tambahan makanan. Kita juga terus meningkatkan konsumsi masyarakat melalui berbagai kebijakan yang dalam hal ini dapat mendukung daya beli masyarakat. Perlindungan sosial untuk tahun 2023 dialokasikan 476 triliun. Ini tujuannya adalah untuk melindungi 10 juta keluarga penerima manfaat yang termasuk di dalam program Keluarga Harapan atau PKH, di mana anggaran yang kita sediakan 28,7 triliun. Kita juga melalui APBN memberikan bantuan sosial melalui kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Anggaran yang disediakan oleh APBN untuk kartu sembako bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat adalah sebesar 45,1 triliun. Di sisi lain, pemerintah juga membantu keluarga miskin dan rentan, UMKM, petani, dan seluruh masyarakat secara umum melalui subsidi energi dan juga subsidi non-energi seperti pupuk, kredit usaha rakyat, dan juga sektor-sektor transportasi. Besaran anggaran pendapatan belanja atau APBN di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi-subsidi tersebut, baik itu subsidi BBM, listrik, subsidi pupuk, kredit usaha rakyat, dan berbagai subsidi untuk tarif angkutan mencapai 290,6 triliun. Pemerintah juga membantu keluarga tidak mampu 96,8 juta untuk dapat memperoleh akses kesehatan melalui bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Biaya yang dikeluarkan adalah 46,5 triliun rupiah. Di sisi lain, bagi keluarga yang tidak mampu, maka putra-putrinya mendapatkan bantuan untuk pendidikan dalam bentuk program Indonesia Pintar. 20,1 juta siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar yang anggarannya disediakan 9,7 triliun rupiah. Bagi mahasiswa yang tidak mampu, mereka pun diberikan beasiswa bidik misi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang saat ini
lebih dari 994.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi dan kartu Indonesia Pintar Kuliah yang anggaran di dalam APBN disediakan 12,8 triliun. Inilah berbagai langkah yang dilakukan pemerintah melalui instrumen APBN yang langsung dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu. Keberpihakan dari pemerintah juga ditunjukkan melalui berbagai policy yang lain. Selain itu, menjaga inflasi agar tidak menggerus daya beli juga dilakukan. Pemerintah juga saat ini memberikan pemenuhan kebutuhan gizi melalui program perlindungan sosial bantuan pangan, yaitu akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan diberikan bantuan pemerintah dalam bentuk paket protein ayam dan telur kepada, maaf saya ulang, 21,3 juta keluarga penerima manfaat diberikan bantuan beras 10 kilo dan kepada 1,4 juta keluarga penerima manfaat dengan balita stunting akan diberikan tambahan protein ayam dan telur. Biaya tambahan untuk atau anggaran yang disediakan untuk membantu kelompok ini yaitu keluarga dengan anak stunting, balita stunting, dan tambahan bantuan beras 10 kilo bagi 21,3 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dianggarkan 8,2 triliun rupiah. Berbagai program-program sosial tersebut bertujuan untuk makin dan meningkatkan bantuan sosial terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang mampu. Ini adalah keberpihakan dari pemerintah bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga akan terus menggunakan instrumen APBN di dalam meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program lainnya seperti pembangunan infrastruktur dan juga program kepada kelompok UMKM. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman media, hari ini kami akan menyampaikan juga instrumen APBN yang di dalam rangka bulan Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri telah mengalokasikan di dalam APBN anggaran untuk pemberian tunjangan hari raya bagi karyawan aparatur negara, di dalam ini termasuk TNI dan Polri, dan bagi pensiunan. Ini tentu diharapkan dengan pembayaran tunjangan hari raya juga bisa ikut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan belanja menjelang atau selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini Bapak Presiden dan kita semuanya dalam kabinet telah membahas dan menetapkan satu, untuk pemberian tunjangan hari raya bagi aparatur negara dan pensiunan dengan tetap menjaga berbagai aspek keseimbangan program dan tentu sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Mungkin perlu diingat bahwa pada tahun 2020 pada saat
COVID terjadi pada tahun pertama yang melumpuhkan seluruh kegiatan ekonomi dan masyarakat. Pada saat itu THR hanya diberikan kepada jajaran ASN, aparatur negara, TNI Polri, di bawah eselon 2 dan juga hanya untuk pensiunan. Dan pada tahun 2020 komponen THR adalah berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Karena pada saat itu memang kondisi keuangan negara di mana penerimaan merosot akibat seluruh kegiatan berhenti, dan juga karena prioritas kita di dalam APBN untuk penanganan pandemi dan menjaga masyarakat, terutama bantuan sosial, maka THR juga dalam hal ini hanya difokuskan kepada para pejabat pelaksana dan pejabat di bawah eselon 2 dalam bentuk gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Seiring dengan pemulihan ekonomi, maka pada tahun 2021, meskipun ancaman COVID masih sangat besar termasuk varian Delta yang terjadi, maka kebijakan THR dan gaji ke-13 pada tahun 2021, yaitu tahun kedua pandemi COVID, diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. THR yang diberikan dan gaji ke-13 komponennya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, dan tunjangan jabatan. Pada tahun 2022 yang lalu, kita juga melihat pemulihan ekonomi juga semakin membaik dan penanganan COVID semakin terkendali. Namun kita juga melihat guncangan dari ketidakpastian global termasuk melonjaknya harga minyak yang menyebabkan melonjaknya kebutuhan subsidi bagi BBM dan listrik. Oleh karena itu pada tahun lalu kebijakan THR dan gaji ke-13 disamakan dengan tahun 2021, yaitu diberikan dalam bentuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, dan tunjangan jabatan. Namun di tahun 2022 maka kita memberikan tambahan dalam THR dan gaji ke-13 50% tunjangan kinerja. Ini tentu karena kondisi APBN juga sudah membaik, namun kita juga melihat ketidakpastian yang luar biasa, jadi keseimbangan dilakukan. Dengan latar belakang tersebut, tahun ini 2023, seiring kembali dengan adanya penanganan COVID yang masih tetap terkendali, namun di sisi lain pemulihan ekonomi menghadapi tantangan global yang sangat tidak pasti, terutama dalam bentuk perlambatan ekonomi global, kondisi geopolitik yang mempengaruhi kondisi ekonomi, dan tren kebijakan moneter untuk menangani inflasi yang cenderung ketat, maka kebijakan pemberian THR, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13 disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023
Ini adalah peraturan pemerintah yang mengatur tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagai wujud penghargaan dan kontribusi pengabdian para aparatur negara termasuk TNI, Polri, dan juga pensiunan di dalam melaksanakan tugas termasuk melayani masyarakat. Dengan THR dan gaji ke-13 juga diharapkan dapat terus menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui tambahan daya beli masyarakat. Dan ini juga tetap konsisten dengan afirmasi kita, yaitu membantu masyarakat, terutama kelompok yang tidak mampu melalui APBN yang memihak kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk bantuan sosial, termasuk bantuan pangan. Untuk THR ini akan pada tahun 2023 akan terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok. Yaitu tunjangan yang melekat terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural, fungsional, atau tunjangan umum lainnya. Dan seperti tahun 2022, maka THR tahun ini juga ditambahkan komponen 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang memang mendapatkan tunjangan kinerja. THR yang tadi terdiri dari gaji dan pensiunan pokok, tunjangan melekat, dan 50% tunjangan kinerja juga diberikan bagi ASN daerah. So, bagi instansi pemerintah daerah paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan dari fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang berbeda dan kita tambahkan pada pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini adalah diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan, mereka akan diberikan 50% tunjangan profesi guru serta 50% tunjangan profesi dosen. Jadi kami akan sampaikan THR tahun 2023 ini diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan yang terdiri dari 1. ASN pusat, prajurit, TNI, Polri, dan pejabat negara sekitar 1,8 juta orang. Kedua, ASN daerah, yaitu 3,7 juta orang, termasuk di dalamnya guru ASN daerah yang menerima tunjangan profesi guru sebanyak 1,1 juta guru, dan guru ASN daerah yang menerima tamsil yaitu 527,4 ribu orang. Yang ketiga, penerima THR tahun ini adalah para pensiunan dan penerima pensiun yang berjumlah 2,9 juta pensiunan. Alokasi anggaran untuk tunjangan hari raya ada di dalam APBN tahun anggaran 2023.
yaitu satu, di dalam anggaran kementerian dan lembaga telah dialokasikan 11,7 triliun untuk pembayaran THR ini bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan pejabat negara. Yang kedua, alokasi melalui dana alokasi umum, yaitu sekitar 17,4 triliun rupiah bagi ASN daerah, yaitu PNS daerah dan P3K, dan dapat untuk pemerintah daerah dapat menambahkan dari masing-masing APBD tahun 2023 sesuai kemampuan APBD masing-masing pemerintah daerah. Ketiga, sumber dari pembayaran THR adalah pos dari Bendahara Umum Negara sebesar 9,8 triliun untuk para pensiunan dan penerima pensiunan untuk menerima THR. Untuk pencairan THR ini akan dimulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri. Ini kira-kira tanggal 4 April sudah mulai dicairkan. Kementerian dan lembaga dapat segera mengajukan surat perintah membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN mulai H-10 dan menyesuaikan dari penetapan cuti yang telah diumumkan oleh pemerintah mengenai cuti bersama dari hari raya. THR dapat dicairkan oleh KPPN sesuai mekanisme yang berlaku. Kementerian Dalam Negeri akan menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah di dalam menyelesaikan penyusunan peraturan kepala daerah atau perkada mengenai pembayaran THR dan gaji ke-13 dalam minggu ini. Dengan demikian, dapat dipastikan agar pembayaran THR untuk ASN daerah dapat juga dimulai pada H-10 bagi pegawai-pegawai pemerintah daerah. Karena tahun ini ada komponen baru di dalam THR dan gaji ke-13, yaitu terutama bagi guru-guru ASN daerah yang tidak menerima tukin daerah atau tunjangan profesi TPP, di mana tahun ini mereka mendapatkan 50% TBG atau tunjangan profesi guru atau tamsil sebagai THR mereka. Ini pertama kali dilakukan. Maka pemerintah pusat akan memberikan tambahan transfer kepada seluruh pemerintah daerah. Diperkirakan total untuk 50% TPG tamsil sebagai THR guru-guru ASN daerah yang tidak menerima tukinda dan TPP, anggarannya mencapai 2,1 triliun. Kami akan segera bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah agar mereka tetap bisa membayarkan THR gaji ke-13 bagi guru-guru ASN daerah yang tidak menerima tukinda dan TPP ini dalam bentuk transfer tambahan. Kita minta agar supaya mereka bisa merayakan Idul Fitri, pemerintah daerah bisa menggunakan space APBD-nya membayarkan, namun kita juga akan segera melakukan
koordinasi agar transfer tambahan dari pemerintah pusat untuk THR dan gaji ke-13 bagi para guru ASN daerah yang tidak menerima Tukinda dan TPP yang selama ini tidak pernah mendapatkan THR, tahun ini akan mendapatkan THR dalam bentuk 50% TPG atau tamsil. Seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, apabila THR ternyata belum dapat dibayarkan karena sesuatu hal sebelum Hari Raya Idul Fitri, tidak berarti THR-nya kemudian hangus. THR tetap dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Namun kami akan terus menghimbau bekerja sama dan bekerja bersama seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar diupayakan THR bisa diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran aparatur negara, TNI, dan Polri yang terus bekerja terutama di dalam melayani masyarakat. Dan pada saat menjelang Lebaran, juga tetap bekerja secara penuh. Untuk pengaturan THR ini di dalam PP 15 2023 yang baru diterbitkan juga mengatur mengenai pembayaran gaji ke-13 untuk membantu keluarga-keluarga terutama pada saat tahun ajaran baru, yaitu membantu untuk belanja-belanja pendidikan bagi putra-putri keluarga ASN. Gaji ke-13 akan dibayarkan mulai bulan Juni 2023, di mana gaji ke-13 komponennya sama dengan THR tahun ini. Untuk pengaturan pelaksanaan teknis dari tunjangan hari raya maupun gaji ke-13 ini akan segera diatur dengan peraturan Menteri Keuangan karena keseluruhan dari PP masih membutuhkan aturan peraturan Menteri Keuangan untuk bisa melaksanakan amanat PP 15 2023. Peraturan Menteri Keuangan adalah untuk THR dan gaji ke-13 yang sumbernya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara untuk pemerintah pusat. Sedangkan untuk APBD, pemerintah daerah perlu mengeluarkan peraturan kepala daerah untuk bisa menjalankan PP nomor 15 2023 mengenai THR dan gaji ke-13. Dengan kebijakan dan pembayaran THR dan gaji ke-13 ini, tentu diharapkan perekonomian akan terus momentumnya berjalan, masyarakat bisa merayakan hari raya, dan tentu kita tetap menjaga protokol kesehatan, serta kita berharap keseluruhan kondisi masyarakat akan terus membaik. Demikian dari saya, Menteri Keuangan. Selanjutnya, Bapak Menpan RB, Pak Aswar Anas, akan menyampaikan mengenai aspek pelaksanaan teknis bagi seluruh aparatur sipil negara. Silakan Pak Anas. Baik, terima kasih Bu Menteri Keuangan, teman-teman media di seluruh Indonesia yang hari ini bersama dengan Ibu Menteri dan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dan Mas yang kami hormati, Ibu Menteri Keuangan dan para dirjen dan teman-teman dari Kementerian Keuangan dan Pan RB dan teman-teman media seluruh Indonesia. Memang hari ini Bapak Presiden meminta supaya kami bersama Menteri Keuangan ini mengumumkan lebih cepat terkait dengan THR dan gaji 13. Pertama, kami ingin berterima kasih kepada seluruh aparatur negara yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik
Telah banyak inovasi dan kerja keras bersama yang digerakkan oleh seluruh aparatur pemerintah untuk melayani masyarakat, untuk membawa Indonesia tetap bisa tumbuh di tengah berbagai tantangan yang ada. Bukti nyata kontribusi aparat pemerintah, seperti disampaikan Bu Menteri tadi, tampak nyata lewat kerja keras dan gotong royong dalam penanganan COVID-19. ASN, TNI Polri, dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjadikan pandemi terkendali dan penanganan pandemi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Nah, pemberian THR ini merupakan penghargaan pemerintah terhadap kontribusi seluruh aparatur pemerintah dengan harapan ke depan semuanya bisa meningkatkan kinerja, memperbaiki pelayanan publik, dan terus berinovasi. Kementerian Pan-RB juga telah menerapkan skema reformasi birokrasi tematik agar seluruh kekuatan birokrasi fokus pada penyelesaian masalah warga, terutama pada 5 tema utama, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, penguatan digitalisasi, pelayanan publik, termasuk sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE, penguatan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi. Indikator-indikator itulah yang ke depan menjadi fokus penilaian reformasi birokrasi sehingga kinerja aparatur negara semakin berdampak ke masyarakat sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Sesuai yang disampaikan Bu Menkyu, pemberian THR ini juga sekaligus upaya pemerintah untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui THR kepada aparatur negara yang nantinya pasti juga dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan yang relevan dalam upaya menambah perputaran uang di masyarakat sehingga THR untuk para aparatur negara menjadi instrumen fiskal yang turut memperkuat fondasi pemulihan ekonomi kita. Pemberian THR ini didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023 yang menyatakan bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 diberikan kepada aparatur sipil negara atau ASN, TNI, Polri, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Penyusunan peraturan pemerintah PP ini dimulai dengan usulan Menpan RB kepada Ibu Menteri Keuangan terkait dengan komponen-komponen THR dan gaji ke-13. Kemudian Ibu Menteri Keuangan memberikan persetujuan prinsip yang dijadikan materi muatan PP tersebut. Tentunya penyusunan PP ini telah melibatkan instansi pemerintah terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping aparatur negara, THR dan gaji ke-13 ini diberikan juga kepada pensiunan, penerima pensiun untuk pegawai ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri diberikan komponen tunjangan kinerja sebesar 50% untuk yang memiliki tunjangan kinerja. Pemberian THR dan gaji ke-13 dilakukan dengan memperhatikan tertib administrasi dan menjaga akuntabilitas, dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, menerapkan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan tata kelola pemerintah yang baik, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan berbagai hal, tadi Ibu Menteri Keuangan telah menjelaskan dengan rinci, sangat jelas dan sangat baik. Oleh karena itu, kami kira cukup dari kami, Bu Menteri, dan kepada seluruh ASN, mari kita tingkatkan kinerja kita, kepada teman-teman di seluruh Indonesia, teman-teman di pemerintah daerah, untuk bersama-sama terus menggerakkan agar reformasi birokrasi berdampak, sebagaimana arahan Pak Presiden, segera bisa dirasakan oleh rakyat. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Santi, Santi Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih, Pak Nas. Terima kasih, Bu Menteri. Terima kasih. Baik, teman-teman media, kami
mohon diri karena masih ada tugas-tugas yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih teman-teman media juga. Matur nuwun Bu Menteri. Bapak.